seorang ibu dan seorang istri, mudah-mudahan suatu hari nanti kembali dikumpulkan di surganya sekeluarga. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi contoh teladan bagi pemimpin orang-orang yang beriman, terkhusus suami yang kita miliki, putra yang kita miliki. Mudah-mudahan suatu hari nanti menjadi manusia yang menghafal Al-Quran. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Allah. Abi belum punya mengikut berat ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bunda Rahman, oh saya begini ya. Terima kasih untuk Bunda Rahman yang telah menjadi wasilah dalam kita bisa berkumpul dan bertemu dalam tema kapan tutup usia. Sebelumnya tema ini sudah diangkat selama kurang lebih 3 tahun di Indonesia, serta dilakukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, termasuk Kota Bandung. Di perdana baru disampaikan kembali materi tentang kapan tutup usia. Sebelumnya, Abi mau tanya dulu nih, yang hadir di sini sudah punya kapan belum? Nah, itu dia. Kami ini boleh nggak tahan kursi kecil tadi di depan itu, boleh taruh di depan saja. Karena Abi juga sudah bawa kapannya. Jadi materi ini diambil dari sebuah penelitian Abi selama hampir 20 tahun di Indonesia dan baru dilaunchingkan beberapa waktu yang lalu. Dikarenakan kami banyak menemukan sebuah kejadian di Indonesia, para orang tua, para ibu biasanya di rumah itu punya banyak harta perhiasan, punya banyak spray, punya banyak sarung, punya banyak gorden, punya banyak apalagi itu banyak pakaian yang Anda miliki. Karena pertanyaannya sering nggak membuat kita ingat dengan kematian. Sementara informasi yang diberikan kemarin, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling sering ingat dengan kematian. Betul? Dan hingga akhirnya kenapa banyak di antara kita punya banyak pakaian, tapi malah kadang-kadang takutnya merusak kita. Seperti pergi ke sebuah tempat, kita niatnya untuk mempertahankan pakaian yang kita miliki, jadi dia dosa. Kita punya gorden dibuat di hari Lebaran, ingin membuat orang-orang yang datang merasa nyaman dan mengatakan gorden kita bagus, jadi dia itu dosa lagi. Kita punya banyak selimut dipakai di setiap kamar itu ada, tapi ternyata nggak menambah keimanan dan ketakwaan kita. Yang ada terasa jadi umat, nggak ada beauty-nya, ada keringkatnya, akhirnya boleh jadi menambah masalah. Tapi aneh, kenapa kok kain kafan kita nggak punya? Hingga akhirnya kalau ditanya, kenapa kita punya kain kafan Abu Bakri? Kan ada di masjid nanti kalau kita meninggal dunia. Nah, betul. Tapi ada kejadian kemarin di pasca pandemi beberapa waktu yang lalu. Mereka berpikir bahwa nanti ketika meninggal dunia kain kafan itu ada di masjid. Ternyata di masjid sudah dipakai beberapa waktu yang lalu. Tidak ada kain kafan. Lalu dicarilah pergi ke pasar. Rupanya pasar baru buka jam 10 pagi. Ternyata nggak ketemu juga kain kafan. Pergilah ke paguyuban, nanya ke sana kembali, menjadi sekali mungkin ada. Ternyata juga baru ada yang meninggal dunia 1 minggu yang lalu. Dan akhirnya jenazah yang akan dikuburkan itu semakin ngoyor untuk diurus karena kain kafannya belum ada. Dan sementara jenazahnya semakin baunya tidak ada. Keluarga berpikir langsung kemana-mana. Kenapa kok mau mengurus jenazah mama, suami, papa kok susah sekali? Ada saja hambatannya. Ada apa ini? Dan akhirnya, masya Allah, malah pikiran itu kemana-mana. Dosa apa ini mamaku? Kok susah sekali? Apa yang telah dilakukan oleh papa selama ini? Kenapa ketika diurus jenazahnya susah sekali ditemukan? Dan akhirnya ibu dan ayah semua suzon kemana-mana, akhirnya tambah lagi dosa kita. Dan kalau pun seandainya kita punya kain kafan, berapa harganya kain kafan ini? Abi agak terasa terganggu kresek-kreseknya, jadi kalau bisa dimatikan aja suara Abi kayak di YouTube loh di rumah ya. Dan akhirnya target Abi hari ini minimal ibunda dan ayah semua memahami materi ini sangat dicari-cari di Indonesia, sebelumnya di online.
Tapi perdana beberapa kali mencoba untuk secara offline. Awal mula materi ini pun muncul karena ada kejadian dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Juga merupakan orang tua saya saudara kandung dengan selama ini. Jadi kami menemukan sebuah kejadian pada suatu hari orang tua kami pulang ke rumah, tapi bawa satu kantong besar. Ketika dia pulang, dia kumpulkanlah kami bersaudara, ada anak, ada keponakan di sana. Ketika kami dikumpulkan, beliau mengeluarkan kantong plastik yang isinya seperangkat kain kafan lengkap semua. Tentu sebagai anak, cucu, keponakan, kita bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa kok mama tiba-tiba beli kain kafan? Jangan-jangan ada di antara kita mama. Berpikirnya begitu ya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau katakan sama mama? Kok sampai mama begitu? Enggak apa-apa. Kau kali ya? Enggak ada apa-apa. Akhirnya kita saling curiga. Khawatirnya mama tuh sedih, mama tuh kecewa. Kok biasanya enggak ada apa-apa, tiba-tiba beli kain kafan. Itu bertanya-tanya. Nah ternyata ketika beliau ditanya kenapa kok beli kain kafan, akhirnya beliau menjelaskan ternyata beberapa waktu yang lalu ada tetangga kami yang meninggal dunia. Ternyata ketika jenazahnya diurus itu anak-anaknya rupanya bertengkar ketika mengurus jenazah. Gara-gara apa coba? Gara-gara kain kafan. Si anak laki-laki berkata, kau itu anak bungsu yang paling sayang kan? Kau yang belikan kain kafan. Apa pula aku? Kau itu anak yang paling tua, kau seharusnya memberikan. Kau kan yang paling kaya, kau yang belikan kain kafan. Akhirnya gara-gara kain kafan itu bertengkarlah mereka. Melihat kejadian ini, mama saya berpikir, karena saya tidak tahu ya, Anda sudah menjadi seorang ibu atau tahu betul bagaimana hubungan anak-anak Anda. Apakah hubungan mereka itu bagus, hangat, harmonis, Anda yang tahu. Tapi kami sebelum bersaudara itu dirasakan oleh orang tua, khawatir cuma gara-gara kain kafan. Akhirnya itu yang membuat ibu saya membeli kain kafan. Kejadian kedua, kembali ketika pulang ke Bandung, kami menemukan satu kejadian. Ternyata ada yang meninggal dunia. Ketika diurus jenazahnya di pagi hari, tidak ketemu tadi seperti yang saya ucapkan tadi, tidak ketemu kain kafannya. Akhirnya tiba-tiba mereka lah mencari kemana-mana, dan jam 9 siang belum juga dapat jenazah sudah bawa. Tiba-tiba ada tetangga yang datang ke rumah, membawa seperangkat kain kafan miliknya, dan dia berkata, Kak, Bang, pakailah kain kafan yang aku punya ini dulu, pakailah gak apa-apa. Tahu nggak yang antara kain kafan itu rupanya adalah orang yang dimusuhi satu keluarga. Tapi gara-gara kain kafan itu diberikan, mereka mencari udah gak tahu mau kemana lagi, hingga akhirnya datang nih. Apa yang Anda rasakan kalau itu diri Anda? Dan akhirnya gara-gara kain kafan ini, hubungan mereka yang sudah tidak bagus belasan tahun bisa diperbaiki kembali. Kenapa? Gara-gara pemberian kain kafan. Psikologisnya, saya orang psikologis. Kalau seandainya nanti terjadi di mana Anda mengalami hal ini, anggaplah ya cerita yang ketiga. Ternyata Anda didatangi oleh teman sahabat, Kak, aku ikut berduka ya Kak. Alhamdulillah aku punya seperangkat kain kafan. Kakak pakailah untuk jenazah suami kakak, untuk anak kakak, untuk ibu kakak. Saya mau tanya, ketika Anda menerima itu, gimana psikologis Anda terhadap yang memberi? Masya Allah, boleh jadi Anda tidak akan mungkin pernah melupakan ini. Baik sekali orang. Dari sekian banyak, dia yang peduli. Betul? Nah maksud saya begini, boleh jadi suatu hari nanti yang meninggal dunia bukan Anda, tapi Anda punya kain kafan ini. Kalau seandainya Anda berikan ke adik Anda, ke kakak Anda, ke saudara Anda, siapapun itu orang yang Anda sayang, Anda cinta, ternyata pemberian Anda tadi boleh jadi membuka pintu rezeki Anda juga. Karena mereka merasa berhutang-budi, bukan itu kita minta, tapi memang psikologisnya kalau kebaikan itu diterima, orang ini merasa membalasnya suatu hari. Jadi kalau Anda mau beli perhiasan lagi, ya, mau beli gamis lagi atau mau beli kain kafan,
Kemarin kejadian waktu kami membina majelis taklim, ternyata Bunda, setelah pelatihan kain kafan di Sumatera kemarin itu ada ribuan ibu-ibu langsung beli kain kafan untuk dibawa ke rumah. Dan ketika besok mereka ke majelis taklim, kan mereka gantung di kain kafan sama di lemari gamis mereka. Ketika mereka mau pilih-pilih baju gamis kesayangan mereka, berbeda sekarang ini. Ketika dia balik-balik, lihat lagi kain kafan. Ketika dia balik-balik, lihat lagi kain kafan. Ingat lagi kematian, ingat lagi kematian. Jadi bawaannya itu kalau pergi ke majelis taklim bukan mau banyak gaya lagi, tapi bagaimana nih apa yang saya bawa tidak menambah dosa saya. Yang saya pakai untuk pergi ke majelis taklim itu menambah pahala saya. Dan apa yang terjadi menarik lagi, Allahu Akbar. Waktu pelatihan manajemen masjid, ada kejadian lagi. Saya cerita dulu kejadian sebelum bahas materinya. Ada yang meninggal dunia. Pak DKM minta anggotanya tolong ambil kain kafan itu di ruangan. Biasanya kalau masjid itu kan ruangan kiri ada, ruangan kanan ada, karena imam. Betul? Ternyata bagi di ruangan kanan ini digunakan untuk menyimpan perangkat kain kafan, bahkan keranda pun simpan di dalam itu. Saat ada kematian, anggota ingin ambil itu kain kafan. Ketika melihat ke dalam ruang lorong gitu ya, gelap itu Bu, kontaknya ada di dalam, anggota ini mau ngambil kain kafan gitu. Maksudnya tentu ketua DKM bertanya, kenapa kamu? Saya maksudnya begitu dari rumahnya. Ternyata ada orang yang alergi takut dengan kain kafan. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Ini sudah disimulasikan dan sudah ada yang meninggal dunia orangnya yang saya baru dapat kabar. Nah, saya pengen tahu Anda ini dengan kain kafan apa sih rasanya? Coba pegang dulu, ditutupkan ke wajah. Coba berikan ke sebelahnya. Dan ternyata nggak bisa lagi ketika Anda mau buka, nggak terbuka lagi. Coba kasih. Bagian apa yang kita rasakan? Inilah yang akan memiliki saya. Tahu? Tidak ada yang kata bahwa coba, saya ingin Anda bermain psikologis dulu ya. Nah itulah mas, seberapa Anda mungkin datang dari tujuan, dari anak, dari iman itu. Itulah yang dibawa. Jadi apapun yang Anda miliki saat ini tidak akan Anda tahu, cuma itu. Ada seorang ibu yang telah meninggal dunia yang saya dapatkan ceritanya. Seorang suami, seorang ketua masjid, imam. Coba dan bayangkan Anda tidak bisa lagi membuka mata. Berikan yang terakhir. Ya. Saya bersyukur dengan kain kafan ini. Tahun lalu kain kafan yang kami simpan dulu set dipakai, tapi kebetulan bunda saya di perusahaan yang tersekat di lain. Jadi kain kafan yang satu itu saya kasihkan ke orang. Masya Allah, Allah Akbar. Ternyata apa yang sudah disimpan terpakai satunya lagi. Ya. Coba ya. Anda memegang kain kafan ini ada kondisi psikologisnya. Lo asal beda ini. Mungkin Anda yang sudah pernah berangkat umroh haji pun Anda dengan kain ihram itu pun merasakan sesuatu. Kain kafan ini juga ada. Ya. Dan akhirnya Masya Allah, kalau seandainya kain kafan ini memang akan membuat kita ingat dengan kematian karena diri. Ya. Dan ketika Bunda tadi sudah mempraktekkan, ternyata alhamdulillah terpakai buat orang tua, kan satunya lagi diberikan kepada orang lain. Abi rasa itu membuat suatu perasaan yang membuat kita juga semakin mempersiapkan kematian. Nah, oleh karena itu saya kasih rahasia sedikit ya, Ibunda dan Ayunda semua. Kalau cerita ibu saya tadi agak ulang di rumah, itu juga bagus. Ketika Anda pulang nanti, tiba-tiba suami Anda melihat ini. Secara kondisi psikologis seorang suami, kalau dia melihat istrinya sudah semakin mempersiapkan kematian,
itu suami gak akan menerima yang baik. Dia akan berpikir kenapa suami istriku melakukan ini, ada apa? Apakah dia merasakan sesuatu? Dan banyak kami menemukan cerita para suami, ya, gak usah pakai cerita, cukup. Ya cukup. Kami banyak menemukan kisah para suami juga berubah. Ketika istrinya menunjukkan akan kematian ini bisa datang kapan saja. Dan boleh jadi mental suami Anda tidak sekuat Anda. Dia saja boleh jadi menjadi pun agak khawatir dia, agak takut dia. Kalau Anda pergi di masjid, itu banyak kita temukan orang-orang keranda pun sekarang disembunyikan. Tempat mandi beda zaman-zaman saya ingat orang tua saya dulu, itu zaman-zaman masjid musola era tahun 80-an, itu keranda masjid itu ditaruh di depan. Sekarang diumpetin. Sementara kita tahu kalau kita pergi ke masjid lihat keranda, ada efek psikologis juga kan. Sebenarnya untuk mengingatkan kita untuk ingat dengan kematian. Tapi sekarang orang membuat seolah-olah jangan terjadi begitu. Akhirnya kita ini kesalahan. Seharusnya kita memang harus membuat sesuatu yang membuat kita sering ingat dengan kematian. Itulah kenapa Rasulullah sampaikan orang yang paling cerdas adalah orang yang paling sering ingat dengan kematian. Saya tunjukkan sesuatu dulu untuk Anda sebagai dasarnya pertemuan hari ini, ya, bahwa ketika manusia akan meninggal dunia, maka akan ada satu yang akan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Di sebelumnya, wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling baik, yang paling utama? Rasulullah itu menjawab yang paling baik angkatnya. Alhamdulillah, ya. Lalu kemudian dia bertanya lagi, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat mati, kemudian paling baik dalam mempersiapkan kematian. Nah, jadi Abi ini sekarang mengajak Anda untuk ingat dengan kematian dan mempersiapkannya. Karena itu akan datang kapan saja. Karena kalau saya mau bertanya, Bunda sudah siap mati belum? Ya, Masya Allah. Sudah siap mati belum? Belum, Masya Allah. Soal bersih ada? Sudah tidak ada. Ya. Bunda sudah siap mati belum? Siap, Bunda? Insya Allah. Insya Allah. Pertanyaannya biasa, tapi berdampak psikologis. Coba, sudah siap mati belum? Insya Allah. Sudah siap mati belum? Belum. Sudah siap mati belum? Belum. Ayo Bunda sudah siap mati belum? Ada yang kemarin katakan siap besok mati ya. Jadi memang ketika ada yang berkata belum, insya Allah siap. Kita juga nggak tahu ucapan kita tadi itu akan berbuah apa. Tapi yang jelas pertanyaan Nabi tadi, saya banyak menemukan orang-orang yang mengatakan siap, insya Allah untuk mati. Tapi ketika saya lakukan simulasi di depan semua, dan hari ini saya akan simulasikan untuk Anda 1% saja. Gimana rasanya mati? Khawatirnya kita selama ini cuma merasa siap. Baik, kalau begitu saya simulasikan langsung. Saya boleh minta siapa? Bang itu aja. Ya, siapa itu? Bang Windy. Boleh? Pak Windy boleh bantu Abi di sini. Kita simulasi dulu ya. Saya simulasikan juga. Kalau ada di antara Anda berkata Anda siap untuk mati, ya, sini boleh berbaring di sini. Kita coba simulasikan dulu. Ya. Kesana kan kepala. Ya. Maka saya tadi juga minta tolong, Bang Firman boleh bantu Abi, tolong ditutupkan, buka maskernya. Tidak boleh batuk ya. Dan Anda tidak pernah dikonsepkan skenario untuk jadi simulasi saya hari ini kan? Karena boleh jadi pakai makan. Oke, boleh dilipat tangannya. Nah, oke, kalau nanti saya tutup tidak boleh bergerak-gerak, tidak boleh batuk, nanti kita takut ya. Jadi tolong tenang saja. Dan kalau nanti enggak, boleh dibuka. Kalau bisa tahan, ditahan ya. Boleh konfirmasi.
Inilah yang harus saya berikan informasi untuk Anda. Bunda boleh bantu saya, tadi Bunda bilang belum siap, boleh maju dulu di sini. Anda juga yang berkata, insya Allah, boleh maju Bunda. Ya. Dan saya juga tadi menemukan ada yang mungkin kondisinya akut juga. Boleh di sini? Enggak kebayang. Ya. Boleh di sini? Ya, di samping tangan Bunda. Baik, ya, silakan di sana. Ketika ada di antara Bunda tadi berkata, saya siap untuk mati. Dari mana Anda mengatakan Anda siap untuk mati? Ketika manusia meninggal dunia itu, cuma ada 3 reaksi masyarakat yang meninggalkan, keluarga yang meninggalkan. 1, dia benar-benar merasa kehilangan. 2, biasa saja. 3, dia bersyukur dia mati. Siapa yang meninggal dunia? Si Fulan. Si Fulan yang mana? Si Fulan yang selalu sholat berjamaah dengan kita. Si Fulan yang aktif dalam majelis taklim. Mari kita datang ke rumahnya. Mari kita mandikan jenazahnya, kita akan kapan tubuhnya kita sholatkan. Siapa yang meninggal dunia? Si Fulan. Oh, si Fulan. Oh, salam lah ya sama keluarganya. Orang biasa saja. Dan nanti ketika bersyukur dia mati. Sekarang kalau saya dulu bertanya dengan Anda, kalau besok Anda meninggal dunia atau pulang dari tempat ini Anda meninggal dunia, kira-kira Anda tipe yang mana? Akan banyak yang merasa kehilangan, atau orang-orang dan keluarga Anda ternyata biasa saja, atau ada yang bersyukur kita mati? Kami banyak menemukan kejadian ketika dalam sebuah program majelis ilmu ditemukan ibu majelis taklim meninggal di halaman masjid, meninggal di jalan raya. Itu kalau kita nggak menabrak sesuatu, kita ditabrak. Dan saya cuma mendapatkan berita ini berulang kali terjadi di Indonesia. Makanya saya pun tidak tahu usia Anda semakin bertambah. Kesempatan hidup di dunia Anda pun semakin berkurang dan kematian semakin mendekati Anda. Tidak ada jaminan Anda pulang ke rumah masih dapat berkumpul dengan keluarga. Dan ketika Bunda saat ini mengatakan siap untuk mati, memang Anda merasa pahala Anda cukup apa? Hingga akhirnya Anda berkata siap untuk mati. Anda kan lagi sholat selama. Saya mau tanya, waktu Anda sholat subuh tadi, Allah bilang apa? Allah bilang apa subuh? Apakah Anda pernah mengalami kondisi ketika selama di sholat, pikiran Anda kemana-mana? Dan ternyata Anda ingat masakan kecil di mana Anda ingat Allah. Coba Anda baca sholat Anda tahu nggak arti bacaan sholat Anda? Jangan-jangan Anda selama di sholat Anda ngomong sesuatu ke Allah, tapi Anda sendiri tak tahu ngomong apa. Menurut Anda sholat Anda selama ini diterima enggak? Jangan-jangan tak ada satupun yang diterima. Anda baca sholat Anda tak tahu, arti baca sholat Anda tak tahu, pikiran Anda suka kemana-mana ketika sholat. Ini perselingkuhan dengan Tuhan namanya. Waktu kau sholat kemarin, kau ingat apa? Suami kau, mintanya sama suami kau pahala. Kalau kau minta sama aku. Coba, ada yang tahu apakah sholat Anda selama ini diterima atau tidak? Ada yang tahu? Suatu hari ada seorang nanti akan membawa lembaran nama ibadah sholat yang diberikan kepada Allah, tapi apa yang terjadi? Allah ambil, Allah remuk, Allah campakkan ke wajahnya. Allah tak terima. Nah sekarang, kalau Anda mengatakan, Anda katakan, ya Allah siap untuk mati. Kira-kira suami Anda siap enggak? Pasangan Anda itu siap enggak? Beberapa kali Anda mendengarkan dia membutuhkan Anda. Siap enggak suami Anda itu? Siap enggak anak Anda yang pertama, kedua, ketiga, atau jangan-jangan anak Anda gila sebuahnya? Sudah banyak kami menemukan ketika ibu meninggal dunia, anak yang histeris menjerit, dan akhirnya ada yang mengalami gangguan jiwa. Sudah cukup enggak mental untuk anak kandung Anda itu tentang pendidikan kematian ini? Kira-kira kalau seandainya nanti ternyata ketika pulang nanti ke rumah, bukan Anda yang sehat seperti ini, tapi ambulan yang membawa jenazah Anda, kira-kira gimana tuh reaksinya? Anda masih punya orang tua. Orang tua Anda tuh siap dengan kepergian Anda, kepulangan Anda. Coba kira-kira Anda siap enggak? Dan kalaupun seandainya Anda mengatakan Anda siap untuk mati, sekali lagi,
Memang Anda sudah bahasa, belum bahagiakan suami Anda itu. Pernah nggak Anda nanya ke suami, Pak, Bapak tuh bahagia nggak punya istri seperti saya? Kan saja. Tanya. Tidak apa-apa, terus saja. Jangan sampai nanti mati di Tuhan. Ya, pernah nggak Anda bertanya ke anak kandung Anda, nah, anakku, kau bahagia nggak punya ibu seperti saya ini? Coba Anda ingat kembali. Masih ada dosa yang kita buat beberapa waktu yang lalu. Masih ada juga kita marah-marah. Masih juga kita ada sakit hati dengan orang, prasangka buruk sama orang, mudah menilai orang. 1 tahun Anda prasangka buruk sama orang, 1 tahun sampai sekarang ini dosa tapi jalan terus. Nah sekarang ketika ada di antara Anda kata saya untuk mati, saya berikan 1% saja rasa. Termasuk untuk beliau. Ya, beliau badan sedang kecil, kurus, ada kematian makin besar. Masya Allah. Bunda, kami sudah menemukan yang dipraktekkan begini. Ternyata ada yang meninggal dunia. Jadi bagi orang yang menjadi simulasi, ini sebagai peringatan buat kita. Dia juga tidak pernah nyangka, kok tiba-tiba saya, kenapa bukan orang lain? Kenapa saya harus dikain-kapankan? Nah itulah rasanya. Nah sekarang ketika berbicara tentang kematian, bayangkan, ya saya kasih Anda juga di sana. Bayangkan ketika nanti Anda pulang ke rumah, saat Anda pulang ke rumah, Anda melihat di depan pintu rumah Anda begitu banyak orang berkumpul di sana. Orang-orang menentang Anda dan wajah yang datang semua dari selainnya menunjukkan pandangan dan ada yang berkesan. Anda melihat beberapa anggota keluarga di depan pintu menanti-nanti kedatangan Anda pulang. Dan akhirnya Anda bertanya-tanya, ada apa? Anda bertanya dengan yang ada di depan pintu, ada apa ini? Dia diam saja. Anda bertanya dengan saudara Anda, ada dia diam saja. Tapi ketika Anda masuk ke dalam rumah, saat Anda berada di depan pintu rumah, Anda melihat di tengah-tengah ruang tamu tempat Anda biasa berkumpul makan, Anda melihat ada sosok jenazah terbungkus kain kafan seperti ini. Yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira jenazah siapa? Jadi saya untuk bagian, kalau saya masih bukan, ya. Perhatikan, ya. Di sini saja, ya. Nah, ternyata ketika Anda pulang, Anda melihat sosok jenazah kain kafan terbungkus seperti ini. Pertanyaan kita nanti adalah, kira-kira siapa yang dibawa jenazah kain kafan? Siapa yang paling Anda cintai saat ini? Yang benar-benar ada di pikiran dan hati Anda dan hidup Anda saat ini? Suami Anda? Apakah dia nanti yang berada di bawah kain kafan ini? Apakah anak kandung Anda? Ataukah orang tua Anda? Dan mungkin saat ini Anda berpikir salah satu di antara mereka. Tapi ternyata saya berikan dulu Anda kesempatan membuka penutup wajah kain kafan, gimana rasanya. Karena Anda bayangkan, ini adalah orang yang Anda cintai itu. Dan ketika Anda pulang nanti, ya ada di sini. Dan coba dulu, dibuka saja perlahan penutup wajahnya. Biar Anda ingat dan tutup kembali. Biar Anda tahu bagaimana rasanya. Boleh dibuka perlahan. Membuka penutup jenazah dan apa. Oke, tutup kembali. Untuk Bunda silakan dibuka penutupnya. Oke, tutup. Nah sekarang ternyata ketika Anda pulang ke rumah nanti, Anda melihat sosok jenazah terbungkus kain kafan dan Anda menghampiri jenazah ini dan Anda berpikir salah satu orang yang Anda sayangi ada di bawah ini, tapi ternyata bukan. Ketika Anda pulang ke rumah nanti, Anda membuka penutup wajah kain kafan ini, ternyata yang ada di bawah kain kafan ini bukan suami Anda, bukan anak Anda, juga bukan orang tua Anda, juga bukan adik kakak kandung Anda. Tapi ternyata ketika Anda membuka kain kafan ini,
yang ada di bawah kain kafan ini ternyata adalah Anda sendiri. Karena ketika sosok jenazah telah meninggal dunia, maka dia akan dapat ruhnya melihat kejadian peristiwa. Dan jadi pertanyaan kita selanjutnya adalah, kalau ternyata yang ada di hadapan Anda saat ini adalah diri Anda sendiri, kira-kira di mana jenazah? Selamat gak dia dari siksa kubur? Selamat gak dia dari azab kubur? Coba Anda ingat kembali, Anda gak permasalahan utang piutang dulu Anda dengan orang lain yang mungkin Anda anggap sudah lunas, ternyata di mata Allah itu belum lunas. Coba Anda ingat kembali ketika Anda sholat selama ini, berapa kali Anda sering ketika Anda buang air kecil, ternyata Anda tidak memperhatikan betul-betul dengan baik bagaimana kualitas wudhu Anda. Kira-kira akan menjadi penyelamat untuk Anda. Coba Anda ingat kembali berapa banyak orang-orang yang pernah Anda sakiti, Anda zalimi saat ini, yang sampai saat ini dia belum memberikan maaf untuk Anda. Karena Anda belum pernah meminta maaf, dan Anda terlalu ego, terlalu gengsi untuk memberikan maaf. Dan bayangkan, kalau seandainya yang ada di depan ini adalah diri Anda sendiri, ketika dia di dalam kubur nanti, lapang nggak kuburnya? Aman nggak dia dari siksa kubur? Dimana ketika orang dikubur itu dia langsung minta dikembalikan ke dunia hanya untuk kembali bersedekah. Tapi Allah sampaikan sekali-kali tidak. Itu hanya bualan saja. Dan ketika Anda sudah berada di dalam kubur beberapa langkah dan ditinggalkan jenazah oleh keluarga, maka akan terjadilah suatu komunikasi di dalamnya. Anda akan ditanya, apa agama? Apa kitab? Di mana kita? Dan kalau seandainya saat ini Anda memang merasa Anda siap untuk mati, kira-kira di mana nanti? Bakal di surga atau di neraka? Di mana Anda berani mengatakan wasiat untuk mati? Sekarang saya tanya, Anda sudah tinggalkan wasiat dan warisan? Sudah tinggalkan wasiat itu? Coba saya mau tanya, dalam agama kita ini, bahwa laki-laki maupun perempuan ketika berpergian itu biasakan tinggalkan wasiat di rumah. Kami banyak menemukan orang tua meninggal dunia, besok anak-anaknya saling bunuh satu dengan yang lain, gara-gara masalah warisan. Ketika ada di antara anak-anak berkata siap untuk mati, gimana nanti dengan kondisi sebenarnya nanti yang Anda tinggalkan ini? Aman nggak? Kok bisa-bisanya Anda belum punya wasiat? Coba, udah punya wasiat belum? Udah pernah nulis wasiat belum? Kenapa Anda belum tulis? Apa Anda merasa umur Anda itu panjang sampai-sampai Anda tidak mau menuliskan wasiat Anda? Kami banyak menemukan banyak sekali manfaat ilmu yang diajarkan oleh Allah ini kepada kita semua melalui Rasulullah. Tinggalkan wasiat untuk keluarga walaupun dalam kondisi hidup. Ini untuk membantu kita. Agar apa? Agar kalau ada seorang anak ingin membahagiakan ibu bapaknya, tak mesti kaya dulu. Dalam kondisi susah pun kita bisa bahagiakan orang tua. Berikan dia perhatian, sapa dia, dengarkan apa yang dia sampaikan. Itu saja sudah banyak bisa membuat orang tua bahagia, tanpa harus membuktikan kau kaya, kau sukses, kau punya harta. Karena pada faktanya tak banyak juga orang tua yang ketika anak-anaknya sukses, yang dia butuhkan adalah harta anaknya. Tapi yang dia butuhkan apa? Cinta dan kasih sayang. Sekarang saat ini masih ada orang tua kita. Apakah pernah Anda bertanya bahagia nggak dia punya anak seperti Anda saat ini? Bahagia nggak orang tua kita itu? Nah, ketika kami menemukan ada juga orang meninggalkan wasiat, tapi wasiat yang ditinggalkan pun keliru, salah, malah jadi beban buat orang yang ditinggalkan. Makanya di Indonesia ini aku ingin berikan edukasi. Kalau Anda ingin meninggalkan wasiat, berbicara tentang warisan, Anda tuh harus paham. Bahkan ada orang tua yang membagi harta warisan itu berdasarkan nafsunya, keinginannya, kehendaknya, biar tak bertengkar. Sudahlah, bagi rata saja. Akhirnya dibagi rata. Sekarang pertanyaannya, apakah Islam mengajarkan dalam pembagian harta warisan itu harus bagi rata? Ada juga yang kaya itu dapatnya sedikit, yang susah dapatnya banyak. Kau kata kaya, kau adik kau miskin ini lebih banyak.
sendiri. Jangan mengangguk setuju-setuju untuk memuaskan hati bapaknya meninggalnya, tapi besok dibunuhnya saudara kandungnya sendiri. Anda tahu belum bagaimana caranya membuat wasiat? Anda sudah ngerti belum tentang konsep waris? Wasiat waris itu berbeda, jangan disama-samakan. Aku titipkan untuk anakku rumah yang ini, untuk yang satu yang ini. Kalau Anda yang meninggalkan wasiat, tolong Anda pikir baik-baik, wasiat Anda ini baik ya di mata Allah. Jangan Anda pikir di mata Anda saja. Kau ada laki-laki yang perempuan itu yang besar. Sekarang ini kalau berbicara tentang siapa yang besar, siapa yang kecil, maka Anda harus mengambil keputusan yang tepat. Jangan pakai cara Anda pribadi. Allah kan sudah punya caranya. Kenapa Anda tak kasih aja cara Allah? Anda pakai cara Anda, menurut Anda baik, tapi belum tentu menurut Allah itu baik. Ada orang tua memberikan tawaran yang sekian besar, ternyata Anda awet. Besok beberapa bulan tahu habis saja bangkrut. Sementara perempuan dapatnya lebih kecil dalam Islam itu. Kalau berkah, kalau Allah berdoanya yang akhirnya malah berkembang dia. Dan kalau seandainya nanti ibunda memang mengalami kondisi keluarganya meninggal dunia atau ada yang meninggal dunia, Anda sudah punya pegangan nanti bicara tentang waris ini. Mau pakai kata mama, mau pakai kata orang tua, ustaz, guru, atau mau pakai kata Allah. Nah ini harus diingatkan dulu. Dan Masya Allah ibunda semua, ketika seandainya memang pulang nanti yang ditemukan adalah anak yang mungkin membuat Anda menetes air mata selama ini, Anda ikhlaskan. Anda ditunda. Kalau yang memang pulang nanti suami Anda, di sini sudah ada yang mengalami kehilangan suami kan? Tapi Anda belum merasakan kehilangan anak. Anda belum merasakan kehilangan orang tua. Di sini akan merasakan itu sendiri. Baik, ya. Terima kasih. Ya. Ya. Kembali lagi, terima kasih sebentar ya. Nah, baik. Kalau begitu, kami mencoba untuk memberikan kesempatan di waktu yang lebih singkat. Karena pelatihan ini diberikan di Sumatera kemarin kurang lebih selama safari dakwah itu hampir 2 minggu kita. Nah, hanya untuk memastikan Anda semangat kalau menjalani ini. Saya tahu bahwa ada yang hadir di sini boleh jadi sedang diuji dengan suaminya. Boleh jadi ada di antara Anda yang saat ini sedang diuji dengan anaknya. Ada juga yang sedang diuji dengan orang tuanya, menantunya, cucunya, tetangganya, saudaranya, ataukah yang sedang diuji dengan dirinya sendiri, dengan penyakitnya dan yang lain. Nah, hari ini Abi cuma ingin memastikan Anda bangkit, Anda kuat menjalani hidup ini. Karena jangan Anda pernah berpikir ketika usia Anda semakin senja, seolah-olah tanggung jawab Anda juga semakin berkurang. Oh tidak. Tanggung jawab Anda semakin tua itu semakin besar. Karena Rasulullah pun tak pernah namanya istirahat atau pensiun. Sampai darah mengering, mata memutih, Rasulullah itu terus dia berjuang. Sebisa mungkin tetap sholat berjamaah. Nah sekarang mari kita coba masuk ke dalam persiapan Anda. Apakah betul Anda sudah siap untuk mati? Saya pengen tahu dulu. Orang yang siap untuk mati itu dia tahu tujuan hidupnya itu untuk apa. Sekarang kalau bicara tentang tujuan hidup, apa tujuan hidup Anda? Coba, Bunda, apa tujuan hidup Anda? Nyari ridha Allah, benar? Mencari ridha Allah. Ya. Apa tujuan hidup Anda? Untuk yang mana itu? Apa tujuan hidup Anda? Memperbaiki diri. Apa tujuan hidup Anda? Mencari keberkahan. Apa tujuan hidup Anda?
surga. Apa tujuan kita? Baik, saya pegang tujuan hidup kita rupanya di sini ada yang sama, ada yang berbeda. Makanya tidak ada kelakuan manusia pun berbeda-beda. Kalau ada orang tidak tahu tujuan hidupnya, awal dan akhirnya akan kemana, ini orang yang kategori psikologi belum sehat mental dan jiwanya akan mudah terganggu, terombang-ambing, hingga akhirnya dia merasa menjalani hidup ini seperti air mengalir saja. Oh, tidak bisa. Dalam Islam ini kita sudah dijelaskan dari awalnya dari mana mau kemana, itu sudah dijelaskan. Makanya mudah-mudahan Anda semua menemukan tujuan hidup Anda. Kalau manusia diciptakan tiada lain untuk beribadah kepada Allah, maka kalau bicara tentang niat dan tujuan, Anda kembali ke sana. Sebenarnya ketika Anda kemarin berumah tangga, niat Anda, tujuan Anda untuk beribadah kepada Allah. Anda punya anak juga untuk beribadah ke Allah, kan? Anda bekerja juga niatnya untuk ke sana, kan? Anda juga menjadi profesi guru, menjadi seorang ustazah, niatnya juga untuk menjadi seorang yang bisa beribadah kepada Allah, kan? Maka jangan lupa, Anda boleh punya niat dan tujuan, tapi buat yang selaras dengan Allah maksudkan. Jangan sampai berbeda. Kalau seandainya Anda katakan tadi, Anda ingin dapat ridho Allah, ingin masuk surga, ingin dapat pahala, ingin dapat berkah, tapi faktanya yang lain juga bilang begitu. Namun kenapa kok kelakuannya beda? Mau dapat ridho Allah, tapi yang dikerjakan beda. Contoh, kalau Anda di antara Anda yang saat ini punya cucu, punya menantu, siapa yang sudah punya menantu? 1, 2, 3, 4. Anda tahu bangga Anda ketika Anda sudah punya menantu. Kami banyak menemukan menantu itu banyak yang terjebak utang riba. Ternyata mereka melakukan itu nyontoh orang tua. Saya coba bantu yang punya menantu. Dan untuk Anda saat ini yang belum punya menantu tapi terjebak utang riba, banyak ditemukan keluarga. Kenapa ya keluarga itu kok kayak begini? Aku tuh gak ada ajakan yang buruk-burukan. Aku tuh apa? Kenapa dia lawan? Aku tak pernah menjaga diri saya macam. Kenapa tak pernah jadi ujian itu? Boleh jadi rumah itu tak berkah. Kenapa? Karena kami banyak menemukan muslim ini banyak gaya. Maksudnya kemarin punya rumah tuh biar dia dihormati orang. Karena di kota Bandung ini kalau kita susah, kita diinjak orang, dihina orang, kalau kita nampak kaya sedikit orang kita dihormati. Akhirnya untuk itu dia terjebaklah punya mobil, kredit bunga, kena riba. Nah sekarang, kami menemukan banyak hal-hal yang membuat saya harus menyampaikan materi ini karena kami menemukan 97,9% Muslim di Indonesia ini ternyata ketika mereka sholat, mereka belum pernah rupanya tamat baca terjemahan Al-Quran ini sampai selesai. Maka sudah dapat diindikasikan kalau ada seorang Muslim belum pernah tamat baca terjemahan Al-Quran, banyak masalah itu dia tak bisa selesaikan. Dikit-dikit banyak bertanya orang, akhirnya bergantung hidup dengan orang. Tapi saya buktikan dulu saja, biar Anda paham. Yang ada di ruangan ini saja ya. Contohnya ya, tolong jujur. Siapa di antara ibu bapak, saya mohon jujur ya. Kalau Anda tak jujur berdosa. Jangan Anda menyelamatkan nama baik Anda dan diri Anda. Itu tak mau lagi berkata jujur. Saya ingin bantu Anda. Kalau Anda memang belum, katakan dulu. Saya ingin Anda katakan, siapa di antara Anda yang sampai saat ini hidup di dunia, ternyata belum pernah sekalipun seumur hidup tamat membaca terjemahan Al-Quran ini? Coba, angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi. Istighfar. Sekarang sederhananya begini, saya akan melakukan penelitian 15 tahun dalam dunia Quran. Ada orang pandai baca Quran, hafal Al-Quran, tapi akhlaknya tak Al-Quran. Dia lah jadi ustaz, jadi ustazah, tapi masih ngomongin orang, katanya paham agama, tapi dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung.
ngakunya kaji tinggi, berangkat umroh haji ke tanah suci, tapi masih pemuda sedih, kecewa kalau sesuatu terjadi tak sesuai keinginan dan harapannya. Jadi ternyata ketika kami temukan itu, walaupun dia jadi orang yang banyak belajar ilmu agama, tapi kami banyak ketemu orang tuh muka dua. Apa yang nampak tuh beda dengan kenyataannya. Khususnya perempuan ini paling pintar menyembunyikan kekurangan suami di hadapan orang tua, mertua, teman, sahabat, tetangga, seolah-olah hubungan rumah tangga itu mesra, hangat, romantis. Padahal boleh jadi sebenarnya rapuh. Nah sekarang saya ingin Anda jujur. Saya buat sederhana, Pak, begini. Anda mengkondisikan mungkin seperti jamaah saya lah hari ini. Tapi saya meyakini Anda punya kualitas yang mungkin bisa lebih baik dari para ustaz, para dai yang Anda kenal selama ini. Karena kami pun memberikan pelatihan bimbingan untuk para dai yang Anda selama ini berpikir sudah itu begini, nampaknya begini, nampaknya. Karena wanita laki-laki semakin dewasa pandai dia mengatur bahasa tubuhnya biar terkesan baik-baik saja. Dia bisa menyeting bahasa suaranya, penampilannya seolah-olah tak terjadi apa-apa. Itu kan yang terlihat oleh kita. Tapi mengenai Anda sekalipun tak mudah untuk cari tahu siapa Anda ini sebenarnya siapa. Kita bisa tanya saja seperti Rasulullah itu ketika meninggal dunia, orang itu masih ada yang ragu dengan Rasulullah. Apa betul Rasulullah itu akhlaknya Quran? Akhirnya seorang sahabat memperhatikan diri bertanya kepada istrinya, hai Aisyah, bagaimanakah akhlak suamimu? Al-Quran. Tanya sama Ali gimana akhlaknya? Al-Quran. Tanya sama Hasan, Ustaz, bagaimanakah? Al-Quran. Tanya sahabat tentang Al-Quran. Sekarang coba Anda tanya. Kalau seandainya Anda bertanya dengan suami Anda, Pak, Bapak kan tahu saya di ibu pengajian, sering ke majelis taklim dan mendidik anak-anak ilmu agama. Tapi menurut Bapak sendiri, Mama ini akhlaknya sudah Al-Quran dulu. Anda pernah tanya? Anda pernah tanya nggak ke anak kandungan yang pertama itu? Nah, kau kan tahu Bapak sudah hijrah sekarang ini. Nah, menurutmu Papa ini akhlaknya sudah Al-Quran? Anda pernah tanya? Atau dengan saudara kandung Anda sendiri KB? Kau kan tahu aku ini berubah sekarang. Paham ilmu agama. Dia bilang kita paham ilmu agama. Tapi menurutmu aku ini akhlaknya sudah Al-Quran? Anda pernah tanya nggak itu? Dan jangan jauh-jauh ke teman dekat aja, Anda sama siapa tadi, di mana tadi teman baik Anda. Menurut ibu, saya ini akhlaknya sudah Al-Quran. Coba kan, Al-Quran baru dia ngomongin orang kemarin, tersinggung dengan orang, ceritakan orang mengaku Al-Quran. Perhatikan ini, ya. Logika dasar. Saya mau tanya, pacaran itu boleh gak? Boleh gak? Mendekati zina itu boleh gak? Mendekati aja boleh gak? Tapi kenapa kok ada orang tua yang izinkan anaknya pacaran? Bahkan ada yang bangga pacar anaknya pakai mobil. Anda tahu gak mobil itu tingkat tempat pembina nomor 1? Dia bisa melakukan apa lima bapak orang luar pun tak tahu. Tapi malah bangga di ibunya pacarnya pakai mobil. Kok bisa ada orang tua izinkan anaknya pacaran? Kenapa dia bilang begitu? Misal, karena dia tak pernah nanya sama Allah, dia tak bisa bertanya Allah teh juga begitu kok di sini, kayak tak pernah melaksanakan masa muda aja, malah begitu dia. Karena dia tak bertanya dengan Allah, dia bertanya dengan manusia. Sederhana lagi lah, tentang lagi nulis buku tentang hidup tanpa amarah, hidup tanpa amarah ditulisnya. Saya mau tanya, boleh gak mengikuti nafsu amarah itu? Boleh gak? Boleh gak? Tapi kok ada orang yang sering ngaji masih jual amarah? Kenapa? Karena bertanya, oh itu kan manusiawi, ya namanya manusiawi itu wajar, Allah memang begitu. Memang, tapi Allah perintahkan kau di sini jangan kau ikuti nafsu amarahmu. Yang kedua, prasangka buruk sama orang itu boleh gak? Boleh. Tapi
sekali kalau tak suka dilihat di mata, nilai-nilai orang. Tak enak mendengar ucapan seseorangnya, nilai-nilai orang. Tak nampak rasa hati ini tak enak dibuatnya, nilai. Apa hal itu? Kenapa kalau ada orang rajin sholat masih berprasangka buruk sama orang? Anda kebayang tak orang yang punya prasangka buruk jadi kumpulnya gimana? Karena saya mau tanya lagi, boleh tak sakit hati? Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Boleh tak? Tapi kenapa ada orang yang diomongin tersinggung, dinasihatin tersinggung, tak dihormati tersinggung, tak dihargai tersinggung. Sementara ngakunya paham ilmu agama, rajin belum baca Quran, nampak orang rajin baca Quran, nampak Quran, makin lembut hatinya, bukan tersinggung. Tapi kenapa kok masih terjadi? Karena tak pernah nanya langsung sama Allah. Makanya jangan kau kotori hatimu tuh. Apalagi, boleh tak kita ketemu putus asa? Boleh tak? Kayak tak mungkin suamiku dirubah. Mana boleh begitu? Jadi kalau seandainya memang hidup itu pengen kita persiapkan dengan baik, Pak, kesimpulan Quran ini cuma satu bahasa. Anda melihat 6.000 sekian ayat di sini, tapi sebenarnya kesimpulan cuma satu dalam hidup ini. Apa kata Allah? Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling takwa, taat sama perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Kalau tak boleh marah, jangan marah. Tak boleh prasangka, jangan prasangka. Tak boleh tersinggung, jangan tersinggung. Tak boleh sedih, jangan sedih. Tak boleh pedih, jangan putus asa. Bukankah Allah juga mengingatkan kembali setiap kesulitan pasti ada kemudahan? Aku tidak pernah menganiaya manusia, aku tidak pernah menzolimi manusia, aku memuji manusia berdasarkan kemampuan. Aku marah ke anak-anak atau ke teman, ke sahabat, tetangga. Kan Allah bilang tugasmu itu cuma menyampaikan, mengingatkan agar mereka beriman dan bertakwa. Kau takkan bisa ngasih petunjuk dan hidayah. Dan tidak ada pertanggungjawaban atas dosa yang mereka lakukan, melainkan kewajibanmu cuma mengingatkan. Apa yang membuat kita harus pensi-pensi naik darah ketika orang tak ngerti, tak nurut anak-anak sama kita? Siapa di sini yang punya utang? Jom. Tadi bayar belum? Jangan punya utang pura-pura tak punya. Allah tak suka. Jangan berharap punya utang berharap orang itu lupa. Allah itu tak lupa. Jangan Anda berpikir berharap kita berutang mudah-mudahan dia ikhlaskan. Allah belum tentu. Belum ada akad ikhlasnya lagi. Dan kalaupun seandainya sekarang Anda, di antara Anda terjebak riba ataupun anak Anda terjebak riba, apa Anda pikir mudah apa? Tidak apa sederhana, yang penting berkah. Gak apa-apa rumah dia itu sederhana, anak-anak kita itu sederhana, yang penting berkah. Orang banyak beli motor, mobil baru, dia banyak gaya, padahal tidak apa jadul juga, yang penting berkah. Kenapa banyak orang punya rumah dari kredit utang? Ya Allah, itu kan menguji manusia kan berdasarkan kemampuannya. Aku cuma mampu punya utang kredit di bank. Memang Allah itu menguji manusia itu berdasarkan kemampuannya, Pak. Tapi kan Allah jelas-jelas mampukan Anda itu cuma kontrak. Anda yang maksa nak punya rumah sendiri. Dia berpikir nanti biar dipakai sama anak menantu cucu. Belum tentu lagi dipakai sama anak menantu cucu. Banyak orang tua itu langsung setelah anak-anaknya berumah tangga, rumah itu kosong lah. Dan sekarang, ayolah kita pengen jalan kita nih, kita cek dulu di pertemuan hari ini, lalu lurus tak jalannya. Khawatirnya lurus menurut kita, tapi tak lurus menurut Allah. Contoh, sebutkan satu nama orang yang Anda tak suka saat ini. Nengok wajahnya naik darahnya, dengan suaranya rasa-rasa dan nilai pakai wajah orang. Sekarang kita sebutkan satu nama.
di dalam hidup ini Anda tidak suka sama dia. Coba Anda sebutkan satu orang. Apa yang membuat Anda tak suka sama dia? Sakit hati ya? Berapa tahun yang lalu saja? 10 tahun yang lalu. Gara-gara aku, gara-gara kawan saya kemarin. Maka dari kejadian itu sampai saat ini dosa Anda berjalan terus. Anda jangan mau enaknya aja, pengen ada pahala jariah. Ingat, ada juga dosa jariah. Nah sekarang pertanyaan kita, mau sampai kapan Anda mau bisa maafin orang itu? Saya mau tanya, apa manfaatnya dalam memaafkannya? Dia itu duluan. Memang kenapa? Yang ada yang paling mudah yang datang, tak mungkin pula paling tua yang datang minta maaf sampai mudah datang. Memang kenapa kamu yang tua minta maaf duluan? Memang kenapa? Karena Anda banyak bertanya ke orang. Kakak rumah itu kan, kakak tadi itu kan, nanti kakak ke situ makin menjadi dia. Merasa dia paling betul. Memang kenapa kalau dia merasa paling betul? Sekarang ini kita tuh bertanya ke Allah, yang maksud Abi. Anda kalau bertanya ke kapan, bertanya dengan suara, Anda tak akan pernah lurus. Kalau bertanya ke Allah, kata Allah, maafkanlah mereka. Berikanlah mereka maaf. Minta maaflah kepada mereka. Duduklah bermusyawarah dengan mereka. Doakanlah mereka. Kenapa Anda memilih masih Anda? Aku diberi catatan tanggung jawab sama muslim ialah ibu saudara untuk minta itu. Kok kalian tak ada kenal apa gitu? Anda itu buat salah selalu diampuni, dimaafin sama Allah. Baru salah lain kita itu terangkan. Apalagi itu orang tua sendiri, apalagi itu laki sendiri, anak sendiri. Anda kalau tidak maafkan anak Anda, kalau Anda ridho, Anda sakit hati Anda sama mereka. Boleh jadi melihat itu Allah tidak ridho dibuat anak itu kecelakaan. Patah kakinya masuk rumah sakit Anda yang susah. Tak ada maafkan suami Anda mati masuk neraka Anda yang sedih. Anda masih ingat cerita tentang maling kundang yang neraka itu siapa? Coba, apa yang Anda pahami dengan cerita maling kundang? Siapa yang neraka? Ibunya atau anak? Hah? Ada yang bilang neraka anaknya, inilah seperti ibu yang egois. Boleh tidak kita mendoakan keburukan buat orang lain? Boleh tidak? Boleh tidak mendoakan keburukan buat anak sendiri? Boleh tidak? Kalau ada yang dikatakan neraka adalah ibunya ni anak tak tahu diri, tak diruntung ni. Boleh tak kita nyakitin orang tua? Boleh tak? Boleh tak neraka orang tua? Boleh tak? Jadi cerita maling kundang tu anak jangan salah faham juga. Neraka dua-duanya tu. Kami orang Sumatera asli. Sebenarnya cerita tu untuk mengajarkan kalau kau jadi ibu, kalau kau sakit hati dengan anak, jangan kau seperti itu. Mengajarkan kalau kita yang jadi anak, jangan begitu ke orang tua. Itu faktanya, jangan diputar-balikan ceritanya jadi yang sama. Nah sekarang coba, Anda katakan Anda siap untuk mati. Memang Anda tidak jadi pribadi yang pemaaf apa? Orang yang kemarin Anda zolimi itu Anda lah datang belum minta maaf. Gengsi, ego, harga diri. Atau Anda bilang diri itu begitu, wajar aku begitu. Karena Allah bilang balas keburukan itu dengan kebaikan. Kenapa kau balas dengan keburukan lagi? Kalaupun ada anak-anak mengaku cucu Anda berzina sekarang, Anda mau tinggal diam. Itu yang Allah maksud akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Yang dimaksud diminta pertanggungjawaban itu berlaku orang-orang tua yang seperti itu. Dia punya kewajiban mengingatkan, tapi tak diingatkan. Dan tidak ada pertanggungjawaban atas dosa mereka. Ini untuk siapa? Untuk mereka yang sudah mengingatkan. Pertanyaannya, Anda sadar keluarga Anda ada yang buat salah, tapi Anda diam saja dengan alasan enak dulu ribut pula. Ya kalau memang Anda tak bisa mengingatkan dengan bicara, dengan mulut Anda, dengan tangan Anda, minimal dengan hati Anda.
doa itulah selebihnya iman. Masalahnya lah sampai titik itu pun Anda doa. Jangan Anda tak berdoa. Saudara kandung Anda terjebak di situ, akhirnya ada mulai malu sumpah dan bangkrut, jatuh, dia pun tahu gimana rasa sakitnya. Bumi itu berputar. Boleh jadi ada berpikir seperti itu nantinya. Nah sekarang ayolah, tadi di saatnya kita benar-benar mempersiapkan kematian kita. Kita ingin jadi orang baik sekarang. Kita cuma ingin satu aja kata Allah tadi itu, taati seluruh perintahku dan jauhi segala laranganku. Allah bilang itu jangan kau buka aib orang lain, jangan terpancing di kolom dengan kawan, tak ada basa-basi, ujung-ujungnya ngomongin orang biar cair suasana. Padahal dosa besar ini terbuatlah bergibah Allah kita. Pergi keluar rumah itu tak boleh keluar apa seizin suami, izin dulu. Walaupun pergi ke majelis taklim. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau seandainya datanglah imam saya Tuhan wajib, bukan memang usia nenek dia sekarang. Abi pengen menemani jamaah tuh gimana sekarang? Kita hidup dulu lurus enggak? Gimana? Jangan lurus di kita aja ternyata anak tak lurus. Jangan sampai ternyata sampai cucu tak lurus. Nah sekarang kita luruskan. Saya ingin membantu ibu bapak semua. Bahkan kalau Anda butuh saya di rumah, saya datang. Karena saya tinggal di Kota Bandung. Karena saya ingin memastikan Anda berhak untuk menjadi ibu yang bahagia. Anda berhak menjadi ayah yang bahagia. Anda berhak menjadi seorang istri yang bahagia. Maka kami bikin program satu atap, satu jiwa. Banyak orang yang serumah, yang seatap, tapi tak sejiwa. Hingga akhirnya dia bertahan untuk anak, kalau kata anak, aku tinggal lewat hidupnya. Hingga akhirnya anda tak akan pernah bahagia. Berpikir nak dapat laki baru, belum tentu lebih baik dari laki yang lain. Karena yang diuji itu anda itu lulus atau tidak. Kalau pun tak lulus, besok ulang lagi. Hari ini pancing emosi marah sama anak, besok dibikinnya sama Allah untuk mancing emosi anda lagi. Sementara anda berkata, ya Allah, anda sedang diuji sama Allah. Karena diuji itu anda. Kemarin anda datang ke Allah berdoa, ya Allah jadikan aku orang yang sabar. Dikirim anaknya di ujian marah. Belum. Lah kau minta jadi sabar, kau pula yang marah-marah. Abi membuka pertanyaan untuk ibu bapak semua tentang mempersiapkan kematian, bagaimana anda merasakan bulan nanti walaupun bukan ustazah makan permen tapi insyaallah karena Allah pun tak melihat itu. Abi pun tak tertarik dengan anda kiai, ulama, ustaz, habib, saya tak tertarik itu karena saya terlalu banyak ketemu orang kedua. Tapi saya tertarik dengan apa yang Allah sampaikan tadi. Karena sebaik-baiknya kata anda tunggu ustazahnya. Ternyata kata Allah itu sebaik-baiknya di antara kalian siapa yang paling bertakwa. Kau ustazah tadi berbimbang juga. Mana pula orang yang bisa dengan kondisi yang baik. Kau mengapa Tuhan aku mudah untuk bersinggung. Mana pula mantap di mata Allah itu. Jadi ayolah tuh. Ya, tapi pengen bantu anda menemukan rumus yang memang anda temukan dengan cara anda berpikir sendiri. Ini rumus yang ada diberikan, bukan materi ya. Aku ini banyak ngasih ilmu orang, gara-gara banyak ilmu mudah merendahkan orang nanti. Bagus banyak ilmu tinggi ilmu itu, tapi bukan berarti kau seenaknya merendahkan diri orang lain. Apalagi kau merasa diri lebih baik dari orang lain. Maka aku takut sekarang tuh, karena Allah tuh membuat desain. Orang tuh jalan sombongnya dari kelebihan yang dia punya. Abi ini dibikin sombong dari kemampuan public speaking-nya. Anda merasa punya kelebihan, Anda adalah seorang yang pandai baca Quran. Dari pandai baca Quran itulah kesombongan Anda akan terbuka. Anda merasa paling orang yang sosial, dari kesosialan Anda itulah kesombongan Anda. Karena banyak mulai ditemukan ada orang sombong dengan kerendahan hatinya. Ada orang sombong dengan ketawa. Ada pula orang sombong dengan kesulitannya. Ada pula orang sombong karena low profile. Karena lagi keren nih di Bandung, aku lebih suka ustaz yang low
profile. Akhirnya muncullah ustaz yang low profile, karena kita tahu orang Bandung suka yang low profile. Ada juga sebenarnya yang berusukan. Muncullah caleg baru, tahu nih orang baru disenang pemimpin yang berusukan. Dan mulai namanya diri seperti itu. Makanya kita bisa mudah menilai orang lain. Jadi udahlah, yang Abi tahu itu siapa yang taat sama Allah, menjauh segala larangannya. Inilah dia. Kita lihat. Yuk, ada pertanyaan? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dia tidak boleh bersama sama orang. Kita mengangkat orang. Di satu sisi saya sangat dalam kejadian. Dan sekarang yang saya begitu juga bisa menerima kemampuan orang itu. Saya sampai dibantu oleh orang itu. Dan orang itu justru sekali mengorbankan suatu ketika saya tulis Tuhan mengingatkan wajah orang yang bersyukur, tapi ibunya yang saya kenal orang yang baik sebenarnya orang itu berbohong di depan saya sampai tahun kemarin saya diajak bersama dengan itu. Maafkan, memang seperti itu orang yang sudah melakukan. Saya mencoba, tapi kelakuan orang itu seperti itu terus. Bagaimana cara saya untuk menghilangkan monster yang ada di kepala? Jadi saya coba, sebenarnya saya bilang doakan dia selalu, walaupun dengan cara bagaimana, tapi nggak bisa dengan doa kayak gitu. Tapi saya sampai sekarang orang itu tak bukan keluarganya. Dan kalau boleh dibilang, dia hafal Al-Quran, tapi tidak dia pahami semua yang kayak Abi bilang. Dia tidak memahami suaminya. Kalau dibilang tugas dan tanggung jawab, lebih banyak suaminya yang mengerjakan kerjaan rumah dibanding dia. Itu di teman-teman kelasnya saya lihat. Jadi monster di kepala saya tambah banyak gitu lagi. Bagaimana cara saya untuk bisa menghilangkan monster itu dengan orang itu? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pun yang hadir di sini juga sudah sering ikut pengajian, kan? Sudah sering banyak menjalani puasa bulan Ramadan. Sholat itu dari waktu mulai mengaji. Nah sekarang Nabi memberikan satu hal, Bunda mau banyak kemana pun mengaji, mau rajin ibadah sholat dan yang lainnya. Kalau seandainya Bunda belum selesai ngomong sama Allah ini, Bunda itu apa-apa masalah nanti nanya ke Abi, ya, nanya ke orang, nanya ke ustaz, nanya ke tetangga, nanya kayak yang dipahami malam. Saya paham, Bunda pun bertanya hari ini pun dalam rangka itu, tapi saya bukan ustaz yang pertama kali tempat Anda bertanya. Anda lah bertanya juga dengan banyak orang. Hanya ketika melihat ada jemaah saya bertanya seperti ini, yang saya pikirkan, saya itu kalau ada waktu saya pengen mendampingi Anda. Tapi permasalahan kami para dai pun tak punya waktu yang cukup untuk mendampingi setiap orang. Namun Allah ini punya waktu yang sangat cukup. Maka ketika tadi Bunda menyampaikan pertanyaan itu, menyampaikan perasaan itu, Abi tidak akan berani untuk mengungkapkan versi Abi. Karena kalau saya mengungkapkan berdasarkan versi saya lagi, orang psikologi ataupun ilmu pendidik, Anda nanti akan kebawa perasaan lagi, kebaperan lagi. Abahnya yang bisa mengerti aku, mengerti. Anda akan capek. Nah sekarang Abi coba jawab Bunda. Bukan kata Abi, bukan, tapi kata Allah.
Mengenai tadi Bunda, berikan mereka maaf. Memang Allah yang memerintahkan. Bunda masih ingat ketika Rasulullah itu mengalami sebuah kejadian hidup. Ketika itu yang membelajar umpamanya Hamzah lalu dimakannya jantungnya itu. Bunda masih ingat? Bunda tahu tak ujung ceritanya apa Bunda? Ternyata dimaafkan juga untuk ibu. Itulah sampai ketika pembunuhan seperti itu tuh. Ditambah lagi betapa banyak para sahabat Nabi, orang-orang terdekat Nabi juga disiksa, juga dibunuh, dipantai. Ujung-ujungnya apa kata Allah kepada Nabi? Maafkan mereka. Makanya terbukti ketika menang perang, banyak tawanan yang dulunya pernah membunuh para sahabat, ujung-ujungnya tawanan itu kan dibebaskan. Jadi perintah untuk memberikan maaf. Ini memang perintah langsung dari Allah. Maka mau secanggih apapun alasan kita, tetap saja kalau kita benar-benar ingin mentaati Allah, jangan cuma taati Tuhan setengah-setengah atau seperempatnya, taati semuanya. Memang Allah perintahkan kita harus sedekah, bukan harus sedekah kalau ini, tapi Allah perintahkan juga maafkan dia. Memang Allah perintahkan dia sholat, tapi Allah juga perintahkan jangan prasangka buruk sama orang. Memang Allah perintahkan untuk kita bayar zakat, berangkat haji, tapi Allah juga perintahkan kita jangan kau sedih, jangan kecewa. Maksud Abi begini, Abi ini hadir dalam kondisi kita sekarang ini kenapa masih diuji sama Allah, belum juga bisa menerima dengan lapang, karena kita ini masih imannya 5,5. Anda tahu nggak kelimanya kenapa? Beriman kepada apa? Beriman kepada qada dan qadar, maksudnya itu terima yang baik, terima yang buruk. Jadi kalau dalam hidup ini Bunda itu mau yang baik misalnya, pas buruknya tahu. Maka ini bukti iman kita itu 5,5. Itulah penyebab rasa sedih, kecewa. Jadi apa yang Allah perintahkan? Makanya terimalah ujian yang baik datang, terimalah yang buruk. Jangan nak mau baiknya saja. Kayak Anda punya suami Anda itu maunya baiknya, buruknya Anda tak mau dia terima. Apa yang terjadi? Akhirnya emosi, marah, cerai, pisah. Makanya kalau Bunda kita diajak pun ini versi ini sekarang ini kita pengen jalan yang lurus sekarang ini. Terima orang baik, terima orang buruk. Jangan pengennya aku ini kalau mau baik, aku ini lebih baik daripada kau. Jangan sekali kau. Ini tuh seperti kita nak ngatur Tuhan. Ya Allah, aku ini baik sama dia, kamu ini baik. Kalau tidak, tak bisa. Siapa betul kita ni? Makanya kalau seandainya kita ngotot dalam hidup ini punya prinsip kayak gitu, Allah tuh lebih punya prinsip dia. Anda merasa dia lebih tegas, Allah lebih tegas dia. Maka akhirnya yang terjadi apa? Ya sudahlah, ya terima yang baik, terima yang buruk. Ditambah lagi penjelasan Allah, apa yang menurut Allah baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Makanya jangan Anda mengambil sebuah kesimpulan baik menurut Anda. Pengalaman aku mungkin Anda pakai pengalaman lagi. Jelas-jelas pengalaman orang itu beda-beda. Kalau semua pengalaman dikumpulkan di sini dihadapkan ke Allah, tetap aja orang ngomong tidak. Baik menurut aku, begini caranya, taati. Nah, akhirnya kita tuh dipaksa untuk mentaati. Berat pun, berat. Kalau Anda merasa kajian dan tinggi, Anda buka handphone Anda. Anda coba telepon orang yang Anda tak suka sekarang. Ayo, Anda tak ada kuota nih. Anda coba aja tulis dulu, chatnya kirim dulu, nanti pas kuotanya connect terkirim dulu. Coba aja dulu. Atau ada miss call dulu, minimal dia masuk miss call Anda di sana. Atau Anda berpikir, enak aja nanti dia tahu aku pulang malam. Padahal gitu tak bisa. Anda kalau ingin jalan lurus, memang mau tak mau dia pakai cara Allah ini. Jangan Anda pakai cara gengsi lagi, harga diri, makan harga diri. Allah tak butuh harga diri Anda. Yang Allah butuh itu ketaatan Anda. Dan sekarang pun, kalau kita dapat berbuat baik, dia perlu berubah. Karena aku itu bukan hanya untuk uji kau. Aku tuh nak uji laki dia tuh. Gara-gara bini begitu, dia tetap setia atau berselingkuh ya. Jadi kenapa ada orang saat ini belum baik? Karena yang diuji itu bukan kita saja. Tapi mohon maaf,
kami menemukan fakta. Orang yang menurut Anda buruk boleh jadi suatu hari nanti lebih baik, lebih soleh dari Anda. Abi dan bunda itu pembinaan narapidana di kota Bandung ini. Kamilah tahu tentang konsep piramida seseorang. Jadi saat ini, Anda tahu, besok Anda meninggal dunia. Ternyata yang orang dulu pernah menzolimi adalah yang saat ini dia mengirimkan doa paling banyak untuk Anda. Dia pula yang lalu masjid, lalu pondok hafiz Quran sebagai bentuk rasa bersabarnya kepada Anda. Dan dia niatkan bersedekah untuk menyempurni anak-anak hafal Quran hingga akhirnya bisa memberikan syafaat. Akhirnya nanti baru buat tahu, ya Allah, sementara kebencianku makin bertambah sama dia. Sakit hati itu jadi. Sementara dia mendoakan kita. Mana mungkin dia begitu tadi? Itu setan. Dia bikin Anda tuh tak percaya dengan saudara Anda sendiri. Padahal saudara kita ini, mereka juga mana ada yang mau masuk neraka. Mereka berbuat salah karena mereka pun sedang diuji sama Allah. Betul? Dan yang meyakini ada orang bersalah dengan kita bukan diuji sama kita, tapi dia pun sedang diuji. Anda anak-anak mereka sendiri dimelakukan Tuhan, tapi sebenarnya anak Anda itu sedang diuji. Nah, kalau anak Anda itu sedang diuji sama Allah, saya mau tanya, Anda mau bantu memudahkan atau Anda tambah susah? Kalau begitu, maafkan mereka, berikan mereka maaf. Dan kami banyak menemukan di masa, mohon maaf ya, boleh jadi Anda pernah juga belum pernah jadi orang, tapi karena perasaan ini, kalau aku masih diberikan pertemuan dengan dia, aku sampai ke. Mungkin ada di perasaan Anda, boleh jadi suatu hari. Kenapa bukan sekarang? Sekarang butuhnya dia itu datang ke kita. Bukan saatnya sekarang ini, karena aku tahu kau tadi bilang mau jadi orang yang ikhlas, makanya aku buat kelakuannya begitu terus ke kau. Biar apa? Dia tahu lulus tak tahu. Kalau kau tak lulus, besok, walaupun dia mati, ku ulang dari tanggal. Umi, sehat ya dia. Tuh, sama Ananda, sehat ya. Jadi, banyak kali tersembunyi sebenarnya terjadi dengan diri Anda saat ini. Saya kan pernah merasakan begitu sendiri dengan menjadi sekolah. Karena memang sedang membutuhkan kondisi ingin belajar, ingin ngisi, minimal atau jika aku pulang nanti aku lebih kuat. Walaupun Anda sadar ini ujian menunggu di rumah Anda, entah apa nanti. Tapi cobalah, kemarin mau balik pengajian sedih lagi. Balik pengajian kemarin masuk ke marah-marah terpancing. Aku tidak capek, tidak latih aku. Nah, maka kalau di Minangkabau, Sumatera Barat, ilmu menerima itu ilmu tingkat tinggi. Nah, sekarang yang tadi meninggal dunia siapa? Suaminya. Benar. Kalau dia dekat dengan Bunda Rama, dimotivasinya nikah lagi. Iya, Abi baru bilang kemarin ada kakek-kakek usia 72 tahun, itu lagi proses pernikahan. Dan seorang janda usia 65 tahun. Wah, usianya kemarin sudah, ya Allah, merasa kehilangan betul. Karena kalau ada yang ingin menikah lagi, kita pengen bantu jalan kita. Tapi memang ternyata kayak Bunda Rama untuk perjuangan di Kota Bandung sudah belasan tahun, tidak mudah mencari laki baru. 7 tahun dia percaya. Nah sekarang kalau saatnya saat ini, minimal Anda sudah menjalani hidup ini yang lurus-lurus sekarang. Sekarang saya coba buka gerbang. Gimana Anda dengan orang tua Anda? Lurus tak? Atau ada yang si orang tua, aku tuh tak suka aja. Kadang-kadang mama aku suka banding-bandingkan aku dengan adik kakak aku. Kalau bisa ngasih, baik jadi. Kalau tak, saya khawatir itu bukan mama Anda. Yang bermasalah itu Anda. Memang kenapa kalau dia melakukan begitu? Kan Allah bilang, yang baik, yang buruk. Anda yang kami hitamkan orang lain. Khawatirnya kita yang bermasalah. Ilmu tentang menerima yang baik dan buruk itu
bukan untuk orang tua, bukan untuk sahabat tetangga, tapi untuk kita juga. Nah, kalau kita pakai ilmu tahu, coba kau pakai ilmu tadi. Kau terima memang begitu lama, atau mulutnya itu kan sakit kalau dibuatnya dia terima. Laki itu kalau ngomong seenaknya aja kayak dia ini berolah. Nah, karena anak tak menerima, anak cuma mau baik aja. Nah, sekarang coba kita belajar terima baiknya, terima buruknya. Nah, kan tahu, senang aku nih ngomong kayak begini. Apa yang kasih? Cobalah bayang, tidak akan terjadi sesuatu di muka bumi ini tanpa seizin Allah. Kenapa Anda dibikin skenario sama Allah? Ada manusia yang itu nyakitin Anda. Tahu nggak kenapa? Karena boleh jadi jalan kau jadi ahli surga tak sama dengan ustazah ini. Dia jalan ustazah ini, dia hafal Quran. Kalau kau dari sabar dengan kezaliman. Ada orang ahli surga itu datangnya dari mana? Karena taat sama suaminya. Tapi ada orang ahli surga itu kenapa? Karena sabar menghadapi anaknya. Jadi kita tuh dibagi jatah masing-masing sama Allah. Tinggal Anda sadari, oh inilah ujian terbesarku, berarti disinilah jalanku menjadi ahli surga. Rupanya untuk menjadi seorang istri yang baik. Bukan dari aku pendidikan tinggi seperti orang-orang yang pendidikan tinggi di ustaz. Aku rupanya jalannya dari suami. Cuma masalahnya Anda tak lulus-lulus, padahal kalau lulus memberikan petunjuk hidayah orang itu berubah. Kenapa orang itu tak berubah? Kenapa orang lulus-lulus? Paham? Lalu gimana lagi tentang kezaliman ini? Kan Allah sampaikan tidak ada manusia yang dirugikan. Tahukah Anda ketika suatu hari, ya Rasulullah, siapakah orang yang bangkrut itu? Sebelum Rasulullah jawab, orang yang selama ini dia tak punya lagi harta bendanya. Bukan. Siapakah Rasulullah yang bangkrut itu? Ada lagi yang menyentuh yang dia tidak punya ini. Bukan. Orang bangkrut itu adalah orang yang ketika ibadah masa nanti dia ditimbang amal ibadah pahalanya. Tiba-tiba ada yang menyentuh, ya Allah kemarin dia menzalimi ketika dunia. Apa yang terjadi? Hai malaikat, berikan pahala sholat orang yang menzalimi ini kepada orang yang dizaliminya. Ternyata tuh abdi itu kalau dizalimin orang, saya mau tanya ya. Kalau kita dizalimin orang itu sebenarnya untung atau rugi sih? Untung atau rugi sih? Nah, kalau Anda merasa untung secara ilmu agamanya, harusnya ekspresi Anda gimana? Alhamdulillah, bukannya sakit hati. Ini yang dimaksud lulus tadi. Karena orang yang zalim tadi ditimbang lagi, masih juga ada orang yang sakiti, ditimbang lagi sampai habis nih cerita Nabi itu. Dia tak ada lagi